Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kali ini bersama saya Nur Harisyah Pratiwi, kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi, berdialog bersama narasumber saya yang luar biasa saat ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, subsidi merupakan bentuk langkah atau juga program dari pemerintah untuk dapat membantu masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya dalam hal ini juga subsidi harus dipastikan tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat itu juga bisa tercapai. Dan hari ini Kementerian Keuangan mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan juga masyarakat Indonesia khususnya untuk dapat mengawal subsidi. Bersama-sama kita akan bahas di Suara Sriwijaya. Saya langsung sapa ada Bapak Surya Hadi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan. Selamat petang Pak Surya Hadi. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membahas ya Pak ya, untuk mengajak masyarakat tentunya untuk dapat mengawal subsidi, dan semoga juga masyarakat juga semakin tertarik tentunya untuk membantu Kementerian Keuangan mengawal subsidi agar dapat sampai tepat sasaran kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menyapa Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana. Selamat petang Ibu. Selamat petang pemirsa TVRI Sumatera Selatan, semoga selalu sehat. Dan bersama Kementerian Keuangan, mari kita amankan berbagai kebijakan pemerintah. Wah, terima kasih Ibu dan Bapak juga sudah hadir bersama kami hari ini di Suara Sriwijaya. Kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, ini pertama-tama saya akan ke Pak Surya Hadi terlebih dahulu ya Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai kantor perwakilan Kementerian Keuangan di daerah itu bagaimana Pak perannya? Paling tidak ada 3. Yang pertama tuh kami sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah khususnya di Sumatera Selatan. Untuk diketahui Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan ini kita punya 5 instansi vertikal level eselon 1. Di samping kami, saya sendiri sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, 3 provinsi. Kemudian Ibu Lydia, ini beliau sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan. Ada juga Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, kemudian juga ada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kalau pajak tadi di wilayah kerjanya Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, kemudian kalau Bea Cukai Sumatera bagian timur itu ya, Sumbaktim. Tapi sama dengan kami 3 provinsi. Ada satu instansi vertikal lagi, level untuk eselon 3-nya itu BDK namanya, Baldika Keuangan. Nah, jadi sebetulnya fungsi dari Kepala Perwakilan Kemenku ini koordinator aja gitu. Karena prinsipnya kami dengan Kepala Kanwil yang lain ini selevel ya, sama-sama eselon 2A. Kemudian kita musyawarah di antara kita berempat, Kepala Kanwil ini, kita salah satu ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan gitu ya. Jadi itu yang pertama sebagai Wakil Menteri Keuangan di daerah. Kemudian kita mengkoordinir kegiatan-kegiatan teman-teman ini dengan bersinergi kepada pemerintah daerah gitu ya, terutama pemerintah daerah provinsi, khususnya yang di bawah lingkup kita. Kalau misalnya Bu Lydia tadi di Sumatera Selatan, kami di samping Sumatera Selatan juga di Jambi dan di Bangka Belitung. Jadi bagaimana kita dengan kearifan lokal sesuai dengan tusi kita masing-masing, kita membina pemerintah daerah. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ini selanjutnya juga saya akan beralih ke Ibu Lydia. Ibu, kalau mungkin sama juga pertanyaan ya Bu, kurang lebih untuk peran dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah sendiri seperti apa? Ya, sesuai dengan nomenklatur daripada Direktorat Jenderal, namanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi peran daripada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini adalah sebagai bendahara umum, bendahara umum negara tepatnya. Tugasnya adalah tentu melakukan penyaluran dana APBN, belanja pemerintah yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian selain melakukan penyaluran belanja pemerintah, kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, untuk meyakinkan bahwa belanja pemerintah yang disalurkan itu digunakan untuk kemanfaatan masyarakat. Itu
Selain itu kami juga mengawal bagaimana pendapatan negara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal yang lain, misalnya tadi dari kekayaan negara, dari sisi penerimaan negara bukan pajak, dari Direktorat Jenderal Pajak dari sisi penerimaan perpajakan, dan dari sisi Bea Cukai dari sisi penerimaan bea dan cukai, bagaimana seluruh pendapatan yang ada di regional itu bisa ditata kelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi sumber-sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan sebagai belanja pemerintah. Jadi tugas kami betul-betul memastikan bagaimana APBN berfungsi dengan baik, bermanfaat bagi masyarakat, terutama memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi di regional. Wah, luar biasa. Jadi memang tugasnya itu bukan tugas yang mudah ya Bapak Ibu ya. Memang luar biasa sekali tentunya untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam hal ini di Sumatera Selatan juga untuk dapat bersinergi juga dengan pemerintah di daerah seperti itu ya Bu ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini kalau kita melihat ini kan memang juga subsidi dari pemerintah itu kan sampai saat ini juga terus digalakan, terus diberikan, dan oleh pemerintah juga tujuannya adalah memang jelas untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Namun kalau kita melihat apa yang melatar belakangi pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap subsidi energi? Ya, secara garis besar sebetulnya yang menikmati subsidi sebenarnya bukan rakyat kecil secara garis besar ya. Tapi bisa kita jelaskan bahwa BBM ini sebenarnya tidak termasuk kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat, ya kan? Namun harga BBM yang memiliki dampak langsung terhadap harga berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya dia terlibat dalam proses transformasi pengiriman, misalnya pengiriman barang itu kan berarti sumbernya dari BBM, sehingga penyediaan energi ini untuk ke masyarakat menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu pada dasar seperti itu, sehingga ini perlu dilakukan reformasi ya untuk penerimaan subsidi energinya. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat terdapat peningkatan lebih dari 3 kali pada APBN kita sesuai dengan Perpres 98 2022 untuk alokasi subsidi dan kompensasi BBM yang diakibatkan oleh adanya percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi misalnya, kemudian peningkatan volume penggunaan BBM bersubsidi dan kenaikan ICP Indonesia crude price ya, sehingga harga keekonomian itu meningkat. Oleh karena itu nilai subsidi yang ditanggung pemerintah sangat besar, mencapai sekitar 63% gitu dari harga jual yang seharusnya. Nah, semakin meningkatnya konsumsi BBM ini oleh masyarakat tentu semakin boros. Maka besaran subsidi pemerintah ini meningkat. Di samping harga minyak dunia juga mempengaruhi harga jual BBM ya. Walaupun ini tadi juga saya membaca berita harga minyak turun ya, tetapi tetap ini menjadi catatan dari kita seperti itu. Kira-kira gitu ya. Jadi memang banyak sekali gitu ya Pak ya untuk yang melatar belakangi dari subsidi energi itu sendiri. Kalau dari kacamata Ibu Lydia mungkin ingin menambahkan juga Bu terkait dengan reformasi dari subsidi energi. Gitu ya? Mengapa perlu direformasi gitu? Ya, tadi kembali kepada meskipun BBM itu bukan dikonsumsi, tetapi segala hal yang kita konsumsi itu memerlukan bahan bakar minyak. Pengangkutan gitu ya, kita beli makan, bahan makanan itu tentu perlu ongkos angkut dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena keberadaan BBM yang sangat penting dalam berbagai distribusi dan konsumsi masyarakat, menyebabkan kita perlu melihat lagi nih, ketika bahan bakar minyak yang disubsidi tadi, kalau dari judulnya kan bagaimana kita mengajak rakyat bersama Kementerian Keuangan, ayo kita kawal ya subsidinya. Nah, kali ini kita khusus berbicara terkait dengan subsidi bahan bakar minyak yang menjadi trending topik ya tentunya ya di seluruh masyarakat. Kenapa sih perlu direformasi? Yang pertama adalah saat ini APBN kita gitu ya, APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terkait dengan alokasi subsidi dan kompensasi ini jika tidak kita hati-hati maka tidak cukup sampai dengan akhir tahun anggaran. Ya. Oleh karena itu kita mengajak semuanya
memang kebijakan untuk mereform ini bukan kebijakan yang mudah ya. Sulit juga untuk diambil pemerintah. Karena apa? Semua apapun itu sangat tergantung bahan bakar minyak. Namun kondisinya saat ini tentu dipengaruhi dengan berbagai hal. Tadi Pak Surya menyampaikan terkait peningkatan kenaikan ICP ya. ICP. ICP. Dan ini tentu juga dampak dari geopolitik dunia. Bukan hanya terjadi di Indonesia. Ya, itu yang pertama masyarakat perlu ketahui. Kemudian masa pandemi yang sudah mulai melandai, ya, aktivitas masyarakat sudah makin tinggi, sehingga penggunaan BBM lebih banyak atau kalau bisa kalau dikatakan semakin boros, maka jika pemerintah tidak mengawal dengan baik bahwa BBM yang bersubsidi itu harus digunakan oleh yang berhak, maka alokasi yang disediakan untuk subsidi dan kompensasi BBM ini tidak akan cukup sampai akhir tahun. Otomatis itu akan menjadi beban APBN di periode berikutnya. Nah, kita kembali tadi bahwa pendapatan dan belanja pemerintah. Pendapatan itu ada pendapatan pajak yang notabene itu juga dikumpulkan dari masyarakat. Tentu masyarakat perlu tahu bagaimana belanja pemerintah ini dapat digunakan dengan baik, khususnya untuk subsidi, bagaimana kita bersama-sama menjaganya untuk tepat pada sasaran. Kenapa? Karena kita ketahui dalam kondisi saat ini bahwa menurut data ini yang ada ya, sebagian besar BBM bersubsidi itu dinikmati oleh masyarakat mampu. Justru oleh masyarakat yang rumah tangga yang miskin itu ternyata solar itu hanya 5% yang dinikmati oleh masyarakat yang betul-betul rentan dan miskin gitu ya. Sedang dari sisi pertalite hanya 20% yang dinikmati oleh rumah tangga miskin. Maka bagaimana cara memperbaikinya ini? Kita reform ya, kita kemudian memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang rentan tadi, meskipun dia tidak secara langsung menggunakan BBM bersubsidi, tetapi ketika harga BBM dilakukan penyesuaian, mereka paling terdampak. Oleh karena itu, selain mereform, menyesuaikan harga BBM bersubsidi, ditambah dengan pemerintah menyediakan bantalan sosial. Gitu. Jadi kondisinya saat ini pemirsa televisi Republik Indonesia di Sumatera Selatan perlu tahu bahwa mari kita kawal bersama nih supaya penggunaan BBM bersubsidi ini bisa tetap tepat sasaran. Bagaimana caranya? Tentu bersama-sama dengan masyarakat. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Surya Hadi. Pak Surya Hadi, kalau kita berbicara mengenai realisasinya tadi ya untuk subsidi energi yang telah berjalan sejauh ini, itu gambarannya seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat kita perkiraan nih bahkan sampai dengan akhir tahun ini tentunya ada beberapa penyesuaian. Tadi saya sampaikan di Perpres 98 tahun 2022, apabila BBM pada harga yang saat ini gitu ya, sebelum dinaikkan misalnya itu, maka tadi anggaran pemerintah akan membengkak. Jadi yang seperti yang disampaikan Bu Lydia, ini akan menjadi beban APBN yang sangat besar. Hitungannya itu sampai dengan 195,6 triliun pembengkakannya. Nah, jadi kalau kita lihat selisihnya luar biasa besar gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab. Kalau kemarin ini kan ada kenaikan harga minyak ya, walaupun berita hari ini ya terjadi penurunan. Oke, Ya, baik. dari Sebentar, 100. izin Ya. Pak Surya Hadi, ada telepon masuk, boleh kita angkat terlebih dahulu ya Pak ya, iya, nanti kita silakan. lanjutkan kembali. Baik, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, dari Pak Hafiz di Lumapang. Baik, silakan Pak Hafiz pertanyaannya. Pak, saya ini agak sedih juga Pak. Gara-gara BBM naik ini, ongkos pun ikut naik. Saya ini hobi jalan-jalan sebabnya Pak. Masuk pertanyaan saya, bisa tak BBM-nya bisa berkurang, jalan ongkosnya bisa berkurang juga Pak. Solusi saya seperti, saya sih sedih juga sih. Semenjak BBM naik ini, ongkos jalan naik angkot Lumapang ini sedih juga, agak naik. Jadi 5.000, masuk saya itu kembali sekolah. Jadi 4.000 atau yang budak sekolah jadi 2.000. Menurut Bapak atau Ibu, gimana solusi Pak?
Baik, oke. Itu aja, Pak. Baik, itu saja Pak Hafiz. Terima kasih Iya. atas pertanyaannya. Boleh mungkin sebelum melanjutkan perbincangan boleh dijawab dulu Pak. Merespon. Siapa dulu nih? Boleh dari Ya. Oke, boleh Bu. silakan, dari Bu. boleh dia boleh. Ya, silakan. Pak siapa tadi? Pak Hafiz. Hafiz. Pak Hafiz, selalu sehat Pak Hafiz ya. Waduh, seneng jalan-jalan, ongkos angkutnya naik gitu ya. Jadi berkurang nih jalan-jalannya. Namun begini, jadi pemerintah tadi sudah saya sampaikan, selain melakukan penyesuaian harga BBM, juga memberikan bantalan sosial tambahan. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat. Mungkin Pak Hafiz ya, Iya, Pak Hafiz. Hafiz. mungkin tidak termasuk dari yang harus menerima bantuan langsung tunai atau termasuk, saya juga kurang terinfo tadi ya. Kemudian yang kedua juga pemerintah memberikan bantuan sosial upah pada 16 juta pekerja yang memiliki gaji rendah. Ini leadernya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, poin yang terakhir ini saya berharap bisa menjawab kegelisahan dari masyarakat terkait ongkos angkut di masing-masing daerah, di kabupaten kota. Di sini pemerintah meminta seluruh pemerintah daerah itu bersinergi dengan pemerintah pusat dengan wajib menyisihkan 2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk digunakan pertama menambal tadi yang tidak dapat BLT dari Kemensos. Boleh dari pemerintah daerah silakan salurkan. Kedua, memberikan pekerjaan padat karya tunai kepada siapapun sehingga ada upah hariannya. Nah, yang ketiga ini perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa pemerintah daerah bisa memberikan subsidi transportasi lokal di daerah masing-masing. Jadi misalnya tadi angkot gitu ya, mungkin dengan Organda ya, organisasi di daerah yang terkait dengan angkutan daerah, ini didiskusikan bagaimana nih kalau tidak naik, pemerintah daerah harus kasih subsidi berapa untuk supaya ongkos angkut itu tidak naik. Kepada siapa itu bisa diberikan ongkos angkut yang tidak naik ya, tadi semula berapa? 3.000 menjadi 4.000 ya Iya, Pak misalnya. Nah, misalnya mahasiswa atau misalnya pekerja upahan. Nah, itu bisa diatur sendiri oleh pemerintah daerah terkait dan pemerintah pusat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, mari sekarang pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota mulai lagi menghitung ini, berbicara dengan organisasi angkutan daerah untuk berapa nih yang perlu disubsidi sebagai subsidi ongkos angkut gitu. Oke, baik. Jadi mungkin sudah terjawab ya kegelisahan dan juga pertanyaan dari Pak Hafiz tadi juga memang mungkin ada banyak sekali ya pertanyaan yang akan masuk juga terkait dengan tema kita hari ini yaitu Kemenkyu bersama rakyat mengawal subsidi. Namun pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital,
TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih dengan tema yang sama, yaitu Kementerian Keuangan bersama Rakyat Kawal Subsidi. Kami masih mengajak Anda juga untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Anda dapat langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Surya Hadi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, dan Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, tadi sempat terputus ya Bapak, maaf, mungkin kita bisa melanjutkan lagi untuk realisasi subsidi energi yang telah berjalan sejauh ini. Baik, jadi kalau kita lihat di awal tahun itu subsidinya kan 152,5 triliun. Di dalam perjalanan ternyata membengkak, kalau kita lihat tadi saya sampaikan di Perpres 98 tahun 2022 itu sampai dengan 502,4 triliun. Nah, diperkirakan kalau tidak ada penyesuaian harga BBM, maka di akhir tahun itu nilai subsidinya sampai dengan 698 triliun. Artinya ada kenaikan sampai dengan 195,6 triliun. Nah, kenaikan ini tadi disebabkan faktor-faktornya adalah karena kenaikan harga minyak dunia, disebabkan salah satunya ya perang Ukraina Rusia itu yang belum berkesudahan. Kemudian juga pelemahan nilai dolar, rupiah terhadap dolar. Waktu kita hitung sebetulnya masih dari 14.450 menuju 14.700. Bahkan sekarang sudah 15.000 pelemahan dolar itu, lebih dari 15.000. Nah, ini berpengaruh terkait dengan kenaikan BBM-nya. Kemudian kalau kita lihat juga kuota-kuota subsidi pertalite, solar, sebetulnya yang disubsidi sebetulnya kita tuh menyangka selama ini mungkin masyarakat menyangka ya yang disubsidi itu hanya solar dan pertalite, bahkan Pertamax pun disubsidi. Gitu. Nah, contoh di sini misalnya pertalite kuotanya itu 23,005 juta kiloliter. Nah, sampai akhir tahun itu nanti pembengkakannya bisa sampai 29,07 kiloliter. Bayangkan bagaimana pemerintah harus menambah ini ya, kuotanya kan. Kemudian solar sendiri dari kuotanya 15,1 juta kiloliter, nanti sampai dengan akhir tahun sampai dengan 17,44 juta kiloliter. Nah, ini kalau tidak sekali lagi kalau tidak disesuaikan lah, walaupun disesuaikan dengan kenaikan harga BBM ini, kita masih mensubsidi gitu ya. Bahkan Pertamax yang levelnya kelas atas lah, itu juga masih disubsidi oleh pemerintah. Dan anehnya masyarakat sendiri begitu ada kenaikan pertalite, mobil-mobil yang kelasnya sebetulnya kelas mewah gitu, ngantrinya di pertalite. Sebetulnya nggak boleh gitu ya. Tapi memang belum keluar aturan. Yang nanti saya dengar di bawah 1.400 cc itu yang bisa pertalite. Selebih di atasnya harus Pertamax gitu. Dan tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa justru yang menikmati subsidi ini justru kalangan menengah ke atas. Gitu. Ini kan ironi. Makanya tadilah pemerintah mengalihkan subsidi ini dalam bentuk bantalan-bantalan yang disebutkan oleh Bu Lydia itu ya, bantuan-bantuan BLT dan seterusnya kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu artinya memang berarti masyarakat itu tadi banyak yang tidak mengetahui juga ya Bapak ya, sejauh ini mengiranya bahwa hanya pertalite dan juga solar saja yang diberikan subsidi, namun ternyata juga Pertamax juga sebenarnya diberikan subsidi gitu. Nah, kalau Bapak melihat fenomenanya kan seperti yang Bapak katakan tadi juga memang
masyarakat yang menikmati subsidi ini juga ternyata tidak hanya bukan tepat sasaran seperti itu. Betul. Jadi masyarakat dengan kalangan atas yang bisa menikmati. Apabila mungkin dengan kebijakan yang saat ini, apakah nantinya akan bisa tepat sasaran seperti itu, Pak? Untuk peran masyarakat sendiri, apakah masyarakat kira-kira bisa sadar untuk menempatkan posisinya? Kesadaran itu butuh proses biasanya, ya kan? Karena tadi dalam kondisi situasi seperti ini kan kita ya tadi salah satunya dengan fungsi kehumasan ini kita memberikan penerangan, kejelasan kepada masyarakat, kita sosialisasi sebanyak-banyak mungkin gitu ya. Jadi sebetulnya juga kita mengimbau masyarakat kalangan menengah ke atas gitu ya, yang pasti kan yang punya kendaraan roda 4 itu orang yang mampu. Betul. Kan, ya kan. Tapi anehnya mereka ngantrinya di Pertalite. Terus kalau dia mobilnya mobil solar misalnya, yang mobil-mobil mewah tuh Pajero, kemudian Fortuner, mobil diesel itu, makanya solar yang biasa, bukan solar yang itu solar subsidi itu, gitu. Nah ini yang harus kita tertibkan gitu. Itu jadi, aja mungkin ya himbauan kita kepada masyarakat ya. Pendisiplinan juga harus tetap ada dan disesuaikan juga dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Betul. Baik, ini mungkin saya akan beralih ke Ibu Lydia ya. Bu Lydia, itu artinya memang berarti apabila reformasi subsidi energi ini tidak dilakukan, dampaknya berarti sangat besar sekali terhadap APBN kita. Ya. Makanya agar belanja subsidi dan kompensasi energi ini tidak semakin besar, yang nantinya akan menjadi beban APBN 2023, notabene APBN 2023 itu adalah uang kita, uang rakyat gitu ya. Maka kita supaya menjaga tidak semakin besar itu ya diperlukan penyesuaian, diperlukan langkah dua hal tadi itu. Menyesuaikan harga jual eceran BBM dan mengendalikan volume daripada penyaluran solar dan pertalite. Nah, siapa yang bisa melakukan pengendalian volume daripada solar dan pertalite? Itu tentunya adalah badan usaha yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyediakan bahan bakar itu bagi masyarakat. Notabene adalah Pertamina tentunya. Pertamina harus menyiapkan satu mekanisme atau sistem yang bisa mengendalikan volume penyalurannya. Sehingga subsidi dan kompensasi yang sudah disediakan untuk 2022 ini tidak membengkak, tidak bertambah besar dan cukup sampai dengan akhir tahun. Jadi pemirsa TVRI juga perlu tahu bahwa bukan subsidinya dihilangkan atau dipotong dari anggaran, tidak begitu. Subsidinya tetap dialokasikan. Tapi ibaratnya kita mengatur tata kelola keuangan rumah tangga gitu ya Mbak Caca ya. Ketika itu sudah dialokasikan sampai dengan akhir tahun itu 502,4 triliun, kita berharapnya ya 502,4 triliun itu sampai dengan akhir tahun cukup. Kalaupun ada peningkatan tentu tidak sebesar 195,6 triliun tadi. Karena kalau sebesar 195,6 triliun tadi dari alokasi 502 jika tidak disesuaikan menjadi 698 triliun, maka sebesar 195 triliun itu menjadi beban APBN. Notabene beban APBN, karena APBN adalah uang kita, kita sama-sama menanggungnya tentunya. Gitu. Oke. Nah, itu untuk mengendalikan volume solar dan juga pertalite tadi juga kan seperti yang Ibu mention gitu kan, yang tadi sudah dikatakan juga bahwa apakah artinya itu memang perlu peran serta dari pemerintah daerah secara langsung gitu untuk dapat membantu menerbitkan? Nggak bisa masing-masing. Nggak bisa kemudian Kementerian Keuangan yang menyusun APBN ikut mengendalikan itu. Enggak, bukan tugas fungsinya gitu ya. Maka kementerian yang terkait dengan BUMN harus memberikan bagaimana Pertamina mengawal itu, Kementerian ESDM bagaimana mengatur daripada energi yang digunakan, kemudian pengamanan, kepolisian, TNI, dan pengawasan yang paling cepat adalah masyarakat.
Jadi silakan saja sih menurut saya masyarakat ikut mengawasi, misalnya tadi Pak Surya sampaikan ada mobil-mobil mewah, ada Pajero dan sebagainya ngantri di Pertalite, foto saja nomor polisinya, unggah, viralkan, dan itu mungkin pengawasan masyarakat yang paling cepat untuk karena biasanya kalau sekarang tuh kalau viral itu langsung ya Bu ya, benar-benar jadi pusat perhatian dari masyarakat gitu, jadi mungkin bisa menimbulkan kesadaran juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemanfaatan dari BBM bersubsidi oleh masyarakat sejauh ini bagaimana Bu kondisinya? Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan data ini juga tentu adalah data yang valid, dihimpun berdasarkan riset yang tepat, bahwa sebagian besar subsidi itu dinikmati oleh masyarakat mampu. Contohnya solar di sini ya, data yang ada 89% itu dunia usaha. Yang menikmati solar bersubsidi itu dunia usaha. 11% itu dinikmati rumah tangga. Tapi yang dinikmati oleh masyarakat miskin itu hanya 5%. Jadi sekitar 95%-nya itu rumah tangga mampu. Pertalite sama juga demikian, 14% itu dinikmati dunia usaha, 86% dinikmati rumah tangga, tapi 80%-nya adalah rumah tangga mampu. Nah, maka di sini tentu kita perlu untuk menyadari seluruh masyarakat jika memang itu bukan menjadi haknya atas bahan bakar minyak yang digunakan, misalnya tidak berhak atas solar yang bersubsidi atau tidak berhak atas BBM yang Pertalite yang bersubsidi, ya gunakanlah sesuai dengan seharusnya. Pengaturannya bagaimana? Siapa saja sih yang berhak solar bersubsidi dan siapa saja sih yang berhak untuk Pertalite bersubsidi? Maka kembali kepada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Itu ada aturannya. Oke, baik. Mungkin perlu disosialisasikan lagi ya oleh pihak yang harusnya mensosialisasikan itu. Supaya masyarakat juga sasaran. Betul sekali. Itu tadi bentuk untuk masyarakat bisa langsung mengawal subsidi tadi, ikut mengawal Ibu ya. Baik Bapak Surya dan juga Ibu Lydia, kita akan kembali berbincang mengenai tema kita hari ini. Namun kita lihat dulu jeda yang akan lewat berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Kami masih bersama Pak Surya Hadi dan Ibu Lydia Kurniawati Kristiana membahas Kementerian Keuangan bersama rakyat mengawal subsidi. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini kalau kita melihat ya, mungkin masyarakatnya sebenarnya banyak yang mungkin kurang memahami seperti itu untuk posisi dari pemerintah terkait subsidi ini dan juga dukungannya dengan masyarakat, karena kita melihat masyarakat masih banyak keluhannya seperti itu, padahal masyarakat tidak menyadari gitu bahwa peran pemerintah dan juga dukungan pemerintah untuk masyarakat ini juga sangat besar sekali sebenarnya Pak. Iya, jadi dengan kondisi tadi kan beban APBN yang berat, kita mau nggak mau memang harus kita naikkan kan harga BBM-nya itu, Pertalite, kemudian solar dan bahan Pertamax gitu ya, bahkan solar Dex itu yang levelnya mahal. Tapi intinya sebenarnya kita ingin melindungi masyarakat yang rentan, masyarakat miskin. Tadi disampaikan oleh Bu Lydia, mereka tuh yang menikmati hanya 5%, selebihnya menengah ke atas gitu ya. Oleh karena itu bagaimana
agar belanja subsidi ini dan kompensasinya tidak semakin besar, maka tentunya tadi langkah pertama dari pemerintah kita harus melakukan penyesuaian harga BBM dan pengendalian volume, pengendalian volume, utamanya solar dan pertalite, gitu ya. Yang akhirnya malah yang tadi saya sampaikan, yang ngantri itu malah mobil-mobil mewah yang nggak terkendali kan. Kemudian diikuti tadi pemberian bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, ya, sehingga juga untuk melindungi daya beli masyarakat ya terhadap dampak yang ditimbulkan. Memang kita tadi mungkin seperti tadi dari Pak Hafiz kan gitu kan, yang mungkin transportasinya beliau sehari-hari menggunakan angkot gitu akan terasa kan, dari misalnya 3.000 ke 5.000 udah terasa banget gitu kan. Nah itu yang kita bantu prosesnya tadi melalui berbagai cara ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Lydia, misalnya pemerintah daerah juga harus turun membantu masyarakat di daerahnya gitu. Nah itu yang kita inikan. Kemudian bagaimana supaya kebijakan BBM ini tepat sasaran dan berkeadilan, maka kita harus gunakan program-program untuk ini ke masyarakat tadi, yang tadi disebut dengan bantalan-bantalan tadi ya. Bantuan langsung tunai, kemudian kepada masyarakat yang memang kita kategorikan masyarakat yang memang yang mereka punya hak untuk menerima hal itu gitu ya. Kemudian juga yang utama lagi bagaimana kenaikan BBM ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam pembangunan berbagai sektor ya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, juga memperkuat program ketahanan pangan kepada mereka gitu ya. Nah ini sebetulnya kita harus seperti itulah, menjaga kepada masyarakat yang rentan tadi, masyarakat miskin. Itu yang sudah memang dikonsentrasikan oleh pemerintah, seperti itu. Ya, sudah menjadi konsentrasi dari pemerintah itu tadi ya Pak ya. Baik, mungkin saya akan beralih ke Ibu Lydia lagi. Ibu Lydia maksud saya, kalau kita melihat juga pemerintah sebagai upaya dalam memastikan masyarakat kecil untuk tetap terbantu, ini sebenarnya salah satunya kan juga seperti penyaluran BLT BBM gitu ya Bu ya. Nah untuk pelaksanaan penyalurannya sendiri sejauh ini apa, kalau yang dari Ibu Lydia lihat itu seperti apa? Nah, kan tadi ada 3 ya bantalan yang Ibu Menteri Keuangan yang sering menyampaikan di dalam berbagai kesempatan bersama dengan wartawan, juga beliau menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan bantalan sosial akibat dari penyesuaian harga BBM. Ada 3 tadi klasternya. Yang pertama bantuan langsung tunai yang sekarang lebih dikenal dengan BLT BBM. Nah, kemudian bantuan subsidi, bantuan sosial upah ya untuk para pekerja, dan yang terakhir tadi peran dari pemerintah daerah melalui dana alokasi umum dan dana DBH-nya. Nah, sekarang saya menyampaikan kepada pemirsa TVRI sejauh mana BLT BBM ini di Sumatera Selatan, potret penyalurannya ya. Dari hasil pertemuan kami, jadi kami juga Kementerian Keuangan ini wajib berkomunikasi dengan semua lini di pemerintah daerah, mau Dinas Sosial, mau Bank Indonesia, BPS, untuk melihat berbagai dampak. Nah, beberapa waktu lalu kita berkomunikasi dengan Dinas Sosial yang memiliki tugas fungsi dalam mengawal BLT BBM ini. Jadi penyaluran BLT BBM ini dilakukan melalui seluruh kantor pos di Indonesia. Kami kemarin juga dihadiri oleh Posindo yang Sumatera Selatan, yang Palembang. Kemudian ada 3 pilihan, boleh diambil langsung, kemudian secara kolektif atau komunitas untuk nanti PT Pos akan mengantar, atau yang mereka lansia dan sebagainya yang tidak bisa mengambil langsung, nanti PT Pos akan, kantor pos akan mendatangi, menyerahkan. Nah, potretnya di Sumatera Selatan seperti bagaimana? Untuk wilayah Sumsel ini terdapat 473.366 penerima. 473.000, memang yang paling banyak di Kota Palembang. Di Kota Palembang itu menyentuh 52.443 penerima. Dan per 13 September sudah tersalurkan sekitar 43% dari alokasi yang untuk bulan September dan Oktober. Jadi 150 per bulan.
Jadi diterimakan dalam 2 bulan sekaligus, jadi per penerima nanti menerima 300.000. Tertinggi di Prabu Muli realisasinya ya yang sudah mencapai 97,27% dan di Palembang 94,28%. Jadi dari 52.000 yang menerima di Kota Palembang saat ini sudah diterimakan 92% penerima yang berhak menerima itu sudah 92% terbayarkan. Demikian, Mbak. Dan PT Posindo juga sudah menjamin bahwa ketika melakukan penyaluran, baik yang mereka datang langsung, kemudian mereka yang membentuk komunitas, kemudian kantor pos yang ke sana, ataupun yang lansia, mereka tidak dikenakan biaya apapun terhadap penyaluran BLT BBM ini. Seperti itu potret penyalurannya yang untuk BLT BBM. Untuk bantuan subsidi upah, ya, bantuan sosial upah ini 16 juta pekerja seluruh Indonesia ya. Sampai saat ini mohon izin kami belum mendapat data spasialnya memang untuk Sumatera Selatan. Tapi nanti kita akan update progresnya ya kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, pemirsa TVRI. Untuk bisa tahu yang untuk bantuan sosial upah. Yang dalam hal ini leadernya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti kita berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Sumatera Selatan. Ya, oke, baik. Mungkin ini selanjutnya saya akan beralih ke Pak Suryadi lagi. Pak Suryadi, tadi kan juga kita melihat juga kita mengetahui bahwa memang fenomena-fenomena dari pemanfaatan subsidi seperti itu dan juga bantuan dari pemerintah itu ada terkadang masyarakat menengah ke atas yang menerima seperti itu. Nah, tapi bagaimana nih Pak langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk upaya memastikan bahwa memang benar masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat kecil yang memang benar-benar terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah ini? Iya. Paling ada 3 langkah untuk penerima BLT ini, bantuan langsung tunai. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa data penerima program kompensasi pengalihan subsidi BBM ini menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang kita kenal dengan DTKS yang ada pada Kementerian Sosial. Jadi kemarin seperti yang disampaikan Bu Lydia, kita bekerja sama waktu itu dengan Dinas Sosial Pemprov ya. Tadi dikomunikasikan dengan kantor pos segala macam, data itu harus valid dan tepat sasaran. Ada keluhan di masyarakat yang menerima itu aja orangnya katanya kan begitu. Kemudian justru yang masyarakat yang harusnya dapat karena dia tidak terdata tidak dapat. Ini artinya kita juga bisa kerjasama dengan LSM, lembaga swadaya masyarakat gitu ya, untuk mensupport ini supaya tadi tepat sasaran ya. Nah, tapi dikoordinir oleh Kementerian Sosial melalui DTKS tadi, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, terhadap data tersebut, data DTKS tadi tersebut itu harus diupdate per minggu gitu ya. Jadi kan semacam kayak kartu gitu ya. Ya, misalnya gini, contoh ada penerima yang sudah meninggal tapi masih ada tercatat di situ, ya kan. Kemudian juga misalnya dia mutasi, pindah tempat tinggalnya, atau bahkan dia taraf kehidupannya sudah meningkat gitu, sudah tidak masuk dalam golongan yang penerima BLT ini. Nah, ini kan harus di-upgrade gitu. Nah, ini sebenarnya upgrade-nya ini adalah kita juga harusnya ada kerjasama dan bantuan dari aparat setempat ya, RT RW, lurah yang paling tahu di bawah kondisi masyarakatnya, gitu kan. Kemudian ada juga aplikasi namanya aplikasi cek bansos pada Play Store, nanti bisa dibuka di Play Store di HP itu yang berbasis Android. Kalau yang di App Store yang iPhone tuh belum ada karena berbayar mahal. Kalau yang itu gratis kan Play Store itu. Nah, jadi masyarakat bisa ngecek di situ di Play Store-nya itu cek bansos gitu ya. Untuk masyarakat bisa melakukan secara mandiri untuk mendaftar gitu. Silakan para pemeriksa TVRI Palembang, silakan kalau memang masuk kategori itu aja di-download cek bansos itu di Play Store ya, yang HP-nya Android ya. Kalau HP-nya iPhone nggak ada. Itu udah beda lagi kelasnya. Kalau iPhone kan HP-nya juga HP mahal.
Betul. Nah, nanti di situ bisa kita cek gitu update-nya gitu. Bahkan kalau misalnya dia mau menyanggah bahwa ini orangnya sebenarnya mampu nih, bisa juga di situ supaya dia nggak termasuk dalam kelompok itu. Jadi kita itu salah satu bukan salah satu, berbagai upaya yang kita upayakan supaya tepat sasaran penerima BLT-nya. Wah, oke, baik. Nah, itu tadi yang saya tujukan ke Pak Surya juga, itu bagaimana langkah pemerintah ya Bu ya untuk memastikan bahwa BLT-nya juga tepat sasaran. Nah, kalau kira-kira apakah masyarakat sendiri juga bisa membantu bersama-sama gitu pemerintah gitu untuk melihat apakah BLT ini juga tepat sasaran? Apakah kira-kira masyarakat juga memiliki peran itu, Bu? Pasti. Masyarakat justru menurut saya yang memiliki peran yang paling besar gitu ya. Oke lah ada disediakan aplikasi cek bansos melalui Play Store. Tetapi kan belum tentu semua masyarakat punya Android ya. Betul. Yang bisa kemudian ngecek di Play Store gitu ya. Maka bagi yang memiliki Android kemudian bisa melakukan download aplikasinya, melakukan cek bansos ataupun melakukan sanggahan, silakan pemerintah dibantu melalui aplikasi itu, ya, yang bisa. Nah, bagaimana sekarang yang masyarakat yang tidak bisa menggunakan perangkat yang modern itu sekarang? Iya. Di sini tentu pemerintahan terkecil itu memiliki peran, Mbak Caca. Contohnya, kepala desa. Kalau di kota lurah, Pak Lurah, gitu ya, RT RW, ya, mereka yang paling tahu. Maka seharusnya adalah bagaimana masyarakat sendiri itu memiliki, mohon izin dalam tanda kutip, budaya malu. Malu jika memang tidak berhak atas bantuan langsung tunai. Betul. Karena tadi ternyata rumahnya juga bagus, kendaraan bermotor, ayolah gitu ya, menyadari. Dan tentu itu pemerintahan terkecil juga paling tahu lah itu Pak RT, Pak Lurah, Kades, perbaiki datanya sehingga tepat sasaran. Karena kalau seluruh kita semua itu memberikan pengawasan sesuai dengan porsi yang seharusnya, tentu ketidak tepat sasaran ini makin lama makin diminimalkan. Oke, berbasis DTKS, tetapi update daripada DTKS itu pun kan dilakukan oleh manusia. Nah, maka kesadaran ini yang perlu untuk dibangkitkan. Menurut saya, mari kita ya meningkatkan budaya saling mengawasi, budaya malu jika tidak berhak ya jangan untuk mengambil hak orang lain. Itu tadi ya Bu ya, kesadaran dan juga kejujuran ya Bu ya, itu harus dijunjung tinggi juga oleh masyarakat untuk dapat mampu membantu pemerintah juga untuk mengawal agar bantuan dari pemerintah juga bisa langsung tepat sasaran. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut dengan tema kita hari ini yaitu Kemenq bersama rakyat mengawal subsidi. Kami akan kembali. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat.
Terima kasih masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kami masih bersama narasumber saya ya, yaitu Pak Surya Hadi dan juga Ibu Lydia Kurniawati Kristiana dengan tema Kementerian Keuangan bersama rakyat mengawal subsidi. Baik, saya mungkin akan ke Pak Surya lagi. Kalau misalnya kita melihat ya Pak ya, peranan Pemda dalam turut melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM ini seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, di Pemda itu kan ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, di mana di situ ada BI, ada BPS, ya, ada berbagai unsur. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lydia, peran Pemda itu kan dia harus mengalokasikan dananya 2%. Itu untuk ini apa BLT ke masyarakat. Jadi walaupun sebetulnya namanya inflasi itu tidak selalu berdampak negatif ke masyarakat ya, tergantung kita melihat tolak ukurnya. Nah, TPID ini Tim Pengendali Inflasi Daerah, mereka selalu memantau secara masif kalau ada kenaikan inflasi di daerah yang sangat tajam, misalnya seperti itu, dan juga melakukan kontrol nih Pemda terhadap program-program yang disalurkan tadi agar tepat sasaran, ya kan? Keluhan masyarakat tadi umumnya ya tadi tidak tepat sasaran. Saya membangun kesadaran bahwa mereka tadi memang dia seharusnya tidak berhak menerima. Tadi seperti kalau ngantri di pom bensin yang harusnya dia nggak ngantri di Pertalite. Kalau dia mobilnya kayak Pajero kan dan Fortuner itu kan diesel. Dieselnya jangan solar lah, harusnya yang Dex, yang Dex itu yang seperti Pertamax kalau ininya ya bensinnya. Nah, ini membangun kesadaran itu yang mungkin harus kita tanamkan terus-menerus. Ya tadi budaya malu gitu ya. Bagus juga diviralkan tuh. Kalau kita cepat kalau misalnya diviralkan di medsos itu langsung trending topik ya Pak. Trending topik langsung selesai itu biasanya. Nah, begitu juga yang mereka yang kan sebetulnya yang paling bagus sekali itu kalau kontrol itu dari masyarakat sendiri. Jadi mereka misalnya membantu pemerintah atau dalam hal ini yang paling bawah itu kan kalau pemerintah itu aparat kan RT RW ya, kelurahan atau kepala desa. Itu menginformasikan hal-hal yang mungkin kalau terjadi di masyarakat yang tadi tidak tepat sasaran. Kemudian juga sinergi-sinergi ini juga diperlukan. Tadi sudah disampaikan bahwa alokasi 2% dari dana transfer umum, dana bagi hasil, ya DAU itu ini sebagai bentuk kepedulian dari Pemda kepada masyarakat atau rakyatnya. Ya, kan mereka kan punya belanja juga yang belanja tidak terduga sebagai tambahan ya. Ini untuk mensupport bantuan-bantuan sosial lainnya. Intinya adalah tentunya pemerintah bersinergi dalam rangka tentunya melindungi masyarakat terhadap dampak kenaikan BBM ya. Dan juga tentunya masyarakat juga harus saling membantu ya, terutama masyarakat yang mampu. Kalau hanya pemerintah aja yang bekerja saya kira nonsen ya. Jadi ada interaktif ya, adanya komunikasi dua arah, terutama yang di lapisan menengah ke atas itu untuk juga membantu kepada masyarakat ya. Sehingga yang berikutnya di masyarakat sendiri mereka juga mampu untuk yang gini, kalangan yang menengah ke atas harusnya juga tetap mereka melakukan penghematan dalam penggunaan BBM. Karena terus saya agak ironi begini, Mbak Caca ya. Di Sumatera ini, dulu saya sebelum bertugas ini di Kalimantan Timur, itu kan provinsi yang penghasil minyak ya, betul. Gitu ya. Tapi masa ininya ngantri gitu. Beda mungkin dengan di Jawa ya, Bu Lydia ya. Nah, sebetulnya mengantri itu juga kan budaya yang bagus ya, tapi yang tadi yang tidak tepat sasaran tadi, yang mereka yang harusnya bukan ngantri di tempat yang harusnya di Pertamax, harusnya di Dex, Solar Dex seperti itu. Nah, ini yang jadi kita harapkan ke depannya membangun kesadaran budaya malu pada masyarakat dan saling mengingatkan itu yang penting gitu ya, kontrolnya. Di samping Pemda juga terus berusaha keras seperti itu. Oke, baik. Mungkin sedikit saja closing statement dari Ibu Lydia juga mungkin untuk pesan-pesan kepada masyarakat khususnya wilayah Sumatera Selatan. Iya,
Sesuai dengan topik kita pada sore hari ini, pemirsa TVRI, Kementerian Keuangan ingin seluruh masyarakat dan rakyat di Sumatera Selatan ikut aktif dalam mengawal bahwa bagaimana subsidi BBM ini tepat sasaran dan berkeadilan. Kenapa subsidi BBM harus tepat sasaran dan berkeadilan? Karena itu akan meringankan beban APBN. Saya sering mengatakan bahwa APBN itu adalah uang kita, uang rakyat Indonesia, uang masyarakat yang perlu dijaga, dan alangkah baiknya jika alokasinya memang digunakan untuk program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kami ingin keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal dari ketepatan sasaran subsidi ini. Betul sekali, baik. Jadi mungkin bisa disimpulkan juga bahwa masyarakat harus menimbulkan rasa memiliki gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita memiliki rasa memiliki itu kita tentu akan ikut mengawasi karena kita menyadari bahwa itu milik kita itu gitu uang kan. kita. Itu uang kita, betul sekali. Dan juga masyarakat harus meningkatkan kesadaran mulai saat ini ya. Nanti sore nih pemirsa kalau misalnya mau beli bensin mungkin dimulai dari hal-hal yang simpel gitu kan ya. Kalau mau beli BBM kita harus sesuai gitu dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain juga. Baik, terima kasih banyak Bapak Surya Hadi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, dan juga Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya hari ini. Semoga informasi yang kami berikan hari ini juga bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah tentunya, dan juga sudah menyaksikan kita hari ini sampai selesai. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.